Oke teman-teman, mari kita bedah bareng sebuah pertanyaan yang jujur aja cukup dalam dan bikin penasaran. Ini salah satu teka-teki yang sering muncul waktu kita baca Alkitab. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Kalau dipikir-pikir, ini kan sebuah paradoks yang luar biasa ya. Kenapa justru menempatkan umat pilihannya di tengah-tengah pusat kerusakan moral? Untuk ngerti jawabannya, kita perlu lihat gambaran yang jauh lebih besar dari yang kelihatan di permukaan. Pertama-tama, kita harus mundur jauh ke belakang, bahkan sebelum bangsa Israel itu ada sebagai sebuah bangsa. Karena semua ini berakar pada sebuah rencana yang kekal. Untuk menjawabnya, kita harus lihat alasan utamanya. Ini bukan soal menciptakan lingkungan yang serba nyaman dan steril. Sama sekali bukan. Ini soal kesetiaan Tuhan pada janjinya. Ingat kan, berabad-abad sebelumnya, Tuhan sudah berjanji sama Abraham kalau keturunannya bakal mewarisi tanah Kanaan. Dan satu hal yang pasti, Tuhan itu nggak pernah lupa sama janjinya. Jadi ini dia poin kuncinya. Prioritas utama Tuhan itu bukan untuk menciptakan lingkungan yang paling gampang secara moral buat Israel. Bukan. Prioritasnya adalah menunjukkan kesetiaannya yang tak tergoyahkan pada sebuah perjanjian kekal. Tindakannya ini bukan reaksi spontan, tapi bagian dari sebuah rencana besar yang sudah dia tetapkan dari dulu. Oke, lanjut ke bagian kedua. Kita juga perlu paham kalau Israel itu dipanggil bukan buat jadi bangsa yang pasif dan menyendiri. Mereka punya peran aktif, punya misi yang sangat spesifik di panggung dunia. Istilah kerajaan imam dari kitab Keluaran ini adalah kuncinya. Coba deh bayangin gini. Mereka itu nggak dimaksudkan buat tinggal di biara yang terpencil, tapi untuk jadi duta besar di tengah peradaban-peradaban besar. Misi Tuhan itu selalu bersifat representatif, yaitu menjadi terang di tempat yang gelap. Dan soal lokasi, wah ini sama sekali bukan kebetulan. Kalau Tuhan cuma mau mereka aman, ya dia bisa aja kan menempatkan mereka di pulau terpencil di mana gitu. Tapi sebaliknya, dia menempatkan mereka persis di persimpangan jalan dunia kuno. Posisi yang super strategis untuk menjalankan misi mereka sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Alasan ketiga ini, jujur, nuansanya lebih kelam. Tanah Kanaan itu bukan tempat yang netral. Alkitab mencatat kalau penduduk di sana udah lama banget tenggelam dalam kejahatan yang mengerikan, termasuk penyembahan berhala, ritual-ritual seksual yang keji, bahkan sampai pengorbanan anak. Ternyata, kesabaran Tuhan terhadap kejahatan ini ada batasnya. Nah, ini poin yang krusial banget buat kita pahami. Menurut narasi Alkitab, kedatangan Israel itu bukan aksi kolonialisme. Tapi, ini adalah eksekusi keadilan ilahi yang sudah lama sekali ditunda. Tuhan sudah menunggu ratusan tahun, seperti yang disebut di kitab Kejadian, sampai kejahatan orang Amori itu genap. Sekarang, yuk kita masuk ke inti dari pertanyaan ini. Sebetulnya apa sih arti kekudusan itu? Mungkin pemahaman kita soal kekudusan perlu sedikit digeser. Disinilah kita lihat bedanya. Seringkali kita mikir kekudusan itu artinya bikin gelembung rohani, menjauh secara fisik dari dunia yang kotor. Tapi Alkitab menunjukkan konsep yang beda banget. Kekudusan sejati itu soal tetap setia pada Tuhan di tengah godaan dan tetap taat di bawah tekanan budaya yang begitu kuat. Dan kalau kita perhatikan, pola ini konsisten loh di seluruh Alkitab. Adam diuji di taman yang sempurna. Yesus sendiri dicobai habis-habisan di padang gurun. Dan kita sebagai orang percaya dipanggil untuk hidup di tengah-tengah dunia yang gak sempurna ini. Jadi, kekudusan itu selalu diuji, bukan dilindungi dalam ruang hampa. Nah, ini dia tujuannya. Tuhan itu lebih tertarik membentuk hati umatnya, bukan sekedar mengontrol lingkungan mereka. Kanaan itu jadi semacam gym rohani, tempat di mana karakter mereka ditempa, di mana mereka harus membuat pilihan-pilihan moral yang nyata dan sulit. Prinsip ini nggak berhenti di perjanjian lama aja, ini berlanjut sampai ke perjanjian baru. Yesus sendiri berdoa untuk para pengikutnya, bukan supaya diangkat keluar dari dunia, tapi supaya dilindungi selagi mereka berada di dalam dunia. Polanya tetap sama, dipanggil untuk jadi beda, tapi tetap hidup di tengah-tengah keramaian. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, kita bisa lihat sebuah rencana yang luar biasa kompleks dan penuh tujuan. Ini bukan tentang satu alasan tunggal, tapi tentang beberapa tujuan besar yang berjalan bersamaan. Mulai dari kesetiaan pada janji, eksekusi keadilan, sampai pembentukan karakter. Terus, apa artinya semua ini buat kita hari ini? Wah, ternyata prinsip-prinsip di balik kisah ini relevan banget buat kehidupan kita sekarang. Dan ini membawa kita pada sebuah refleksi akhir.
Penjelasan ini mengajak kita untuk mengubah cara kita bertanya. Daripada mempertanyakan kenapa lingkungan kita seperti ini, tantangannya adalah bagaimana kita meresponsnya. Pertanyaannya bergeser dari mengapa menjadi bagaimana. Karena pada akhirnya, inilah pesan utamanya, yang gak lekang oleh waktu. Misi bagi umat Tuhan, baik dulu maupun sekarang, gak pernah berubah, yaitu untuk hadir, menjadi garam dan terang di tengah dunia yang butuh harapan, tanpa membiarkan diri kita larut dan jadi sama seperti dunia itu sendiri.